Debu manis berujung sejarah gila. Striker 19 tahun setinggi hampir 2 meter ini sukses bungkam semua keraguan publik lewat hat-trick fantastis di laga perdana Piala AFF 2026. Siapa sebenarnya sosok Erling Baker ini dan bagaimana pesan menyentuh sang ibu setelah menyaksikan aksinya? Yuk, kita bedah tuntas di lensa bola Garuda. Timnas Indonesia mengawali langkah mereka di ajang Piala AFF 2026 dengan hasil yang sangat luar biasa dan berkelas. Menjamu Kamboja di Stadion Pakansari Bogor, skuad Garuda langsung tampil super ngegas sejak peluit pertama dibunyikan oleh wasit. Tentu kita semua tahu pertandingan pertama di sebuah turnamen besar seperti Piala AFF biasanya tidak pernah berjalan mudah. Laga perdana selalu penuh tekanan, adaptasi, dan dinamika yang cukup sulit. Akan tetapi, dengan segala persiapan matang yang telah dijalani selama pemusatan latihan, plus komposisi pemain yang sebagian besar sudah terbiasa merasakan atmosfer pertandingan level tinggi di Asia, Timnas Indonesia sanggup melewati ujian pertama ini dengan sangat mulus. Di laga ini, sorotan utama dan pusat perhatian seluruh pencinta sepak bola tanah air tertuju pada sosok anak muda yang baru saja resmi menyandang status WNI, yaitu Mitchell Baker. Pemain yang masih berusia 19 tahun dengan postur tubuh menjulang tinggi ini melakoni debutnya bersama timnas senior dan langsung dipercaya turun sebagai starter. Menariknya, striker jangkung yang di akhir tahun nanti akan resmi memulai petualangan karier profesionalnya di Major League Soccer bersama Colorado Rapids ini sanggup memberikan kesan pertama yang benar-benar membungkam segala keraguan publik. Penampilan impresif yang ia tunjukkan di lapangan bahkan disambut sangat emosional oleh pihak keluarganya yang hadir menyaksikan langsung. Secara keseluruhan, Indonesia benar-benar mampu menampilkan permainan yang sangat meyakinkan. Anak asuh John Hartman memperagakan skema high pressing yang edan dan gila-gilaan sepanjang laga. Gaya bermain agresif ini sekaligus menjadi alarm bahaya dan sinyal peringatan serius bagi rival terkuat kita di grup A, yakni Timnas Vietnam. Menjamu Kamboja di Stadion Pakansari, Timnas Indonesia sejatinya memang jauh lebih diunggulkan, terutama dari segi kondisi fisik dan kebugaran. Namun seperti hukum tidak tertulis di sepak bola, match perdana seringkali menyajikan kejutan. Beruntung, dengan deretan pemain yang sudah teruji di level internasional, skema taktik yang dirancang tim pelatih dapat berjalan sesuai rencana di atas lapangan. Pada laga perdana ini, Coach John Hartman menurunkan susunan pemain yang terbilang sangat mengerikan. Di posisi penjaga gawang, ada Nadeo Argawinata yang dipercaya mengawal gawang Garuda. Lini belakang diisi oleh trio bek tengah tangguh, Sandy Walsh, Rizky Ridho, dan Shane Patinama yang difungsikan sebagai bek tengah sebelah kiri. Di lini tengah, trio Mark Klok, Ivar Jenner, dan sang Profesor Tom Haye saling berbagi peran untuk mengontrol tempo permainan. Untuk posisi wingback, Eliano Regenders dipasang di sisi kanan, sementara Doni Tripamungkas yang memiliki agresivitas tinggi dipercaya mengisi sisi kiri. Sementara di lini depan, Beckham Putra dimainkan bersama sang debutan Mitchell Baker. Seperti biasa, apa yang tercantum di atas kertas tidak selalu persis sama dengan penerapannya di lapangan. Pada realitanya, Tom Haye justru seringkali merangsek naik hingga sepertiga area pertahanan Kamboja. Sementara Beckham Putra, Doni Tripamungkas, dan Eliano Regenders menjadi motor utama dalam membangun serangan. Uniknya lagi, Sandy Walsh dan Shane Patinama juga kerap naik membantu penetrasi serangan dari lini kedua, sedangkan Mark Klok dan Ivar Jenner tetap siaga menjaga kedalaman serta keseimbangan tim. Praktis, sepanjang babak pertama Kamboja dibuat tidak mampu mengembangkan permainan dan nyaris tidak diberikan ruang untuk bernapas oleh skema rapat ala John Hartman. Dengan skema yang sangat sabar, rapi, dan tajam dipadu pressing tanpa henti, Indonesia berhasil mendikte jalannya babak pertama secara fantastis. Kamboja yang sempat mencoba tampil menggebrak di menit-menit awal, pada akhirnya tidak bisa berbuat banyak menghadapi dominasi penuh skuad Garuda.
Indonesia menutup paruh pertama dengan keunggulan 3-0 yang sangat nyaman. Gol pertama dan kedua dicetak lewat brace indah Mitchell Baker yang memanfaatkan umpan-umpan manja dari Tom Hay dan Eliano Reinders. Sementara gol ketiga lahir dari sundulan tajam Sandy Walsh yang memanfaatkan eksekusi sepak pojok terukur dari sang profesor Tom Hay. Memasuki babak kedua, Kamboja sempat mengejutkan publik Pakansari setelah mencetak 1 gol balasan yang tidak terduga melalui situasi skema sepak pojok. Namun, gol tersebut sama sekali tidak membuat para pemain Indonesia panik. Gol itu justru menjadi teguran keras agar barisan pertahanan bisa tampil lebih fokus dan disiplin. Karena kesalahan-kesalahan kecil seperti itu tentu tidak boleh terulang. Respons timnas Indonesia pun sangat cepat dan mematikan. Tidak berselang lama setelah gol Kamboja, Mitchell Baker kembali mencatatkan namanya di papan skor. Lagi-lagi memanfaatkan asis manis dari Tom Hay. Sensasional, Mitchell Baker sukses mengukir hat-trick gol. Sementara Tom Hay mencetak hat-trick asis. Sebuah kombinasi dan chemistry awal yang sangat sempurna dari dua pemain beda generasi. Pesta kemenangan Indonesia kemudian digenapkan oleh Jens Raven yang masuk menggantikan Baker di babak kedua, di mana ia ikut menyumbang 1 gol untuk mengunci kemenangan telak Indonesia dengan skor akhir 5-1. Di samping apresiasi tinggi yang layak diberikan kepada Tom Hay yang tampil luar biasa dengan peningkatan stamina yang sangat drastis, nama Mitchell Baker menjadi buah bibir utama. Pemain yang semula sempat diragukan karena statusnya yang belum bermain di level profesional ini justru membuktikan bahwa keputusan John Herdman yang ngotot meminta PSSI mempercepat proses naturalisasinya adalah langkah yang sangat tepat. Melalui penampilan spektakuler ini, Mitchell Baker resmi mencatatkan rekor sebagai pemain pertama dalam sejarah sepak bola Indonesia yang sanggup mencetak hat-trick sekaligus menyabet predikat Man of the Match di laga debutnya bersama timnas senior. Siapa yang tidak kaget melihat pencapaian luar biasa ini? Selama ini, definisi striker tinggi di Indonesia biasanya berada di kisaran angka 180-an centimeter. Tidak ada yang pernah membayangkan atau menyiapkan skenario bahwa suatu hari nanti akan muncul seorang penyerang tengah bertinggi badan 197 cm, bahkan lebih tinggi dari Erling Haaland yang baru berusia 19 tahun. Fakta menariknya, Dick Baker ini sebenarnya hanyalah seorang mahasiswa yang suka bermain sepak bola sambil menempuh pendidikan di Georgetown University, Amerika Serikat. Tidak ada yang menyangka bahwa jalur nyambi kuliah sambil bermain bola justru mampu mengantarkannya menjadi bintang baru bagi negara berpenduduk 280 juta jiwa. Remember his name, Erling Baker. Potensi duetnya bersama Oli Romeni di pertandingan resmi FIFA mendatang dipastikan akan menjadi kombinasi yang sangat mengerikan. Baker dengan keunggulan duel udara dan kemampuan hold up play-nya dipadukan dengan kejelian Oli Romeni dalam mencari ruang kosong dan menyelesaikan peluang. Usai laga, Baker mengaku masih merasa seperti bermimpi dan tidak percaya bisa mencetak 3 gol sekaligus. Ia menegaskan bahwa dirinya datang hanya dengan satu niat, bermain fokus dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kinerja luar biasanya ini tak pelak membuat kedua orang tuanya sangat bangga, sekaligus terharu meneteskan air mata melihat sang putra yang tadinya hanya ingin kuliah sambil bermain bola, kini menjelma menjadi idola baru publik sepak bola Indonesia. Namun ingat, jalan menuju tangga juara masih sangat panjang dan baru saja dimulai. Di depan sana masih ada Singapura dan rival abadi Vietnam di fase grup. Belum lagi jika lolos ke semifinal dan final, lawan-lawan berat seperti Thailand hingga Malaysia sudah menanti. Hasil 5-1 ini tentu membuat Vietnam kian waspada, karena meskipun mayoritas pemain mereka berasal dari Super League, kualitas permainan Indonesia terbukti berada di level yang berbeda. Kemenangan ini memang sangat manis, tetapi seluruh elemen tim tidak boleh cepat jumawa apalagi terlena.
Ujian sesungguhnya baru akan hadir saat melawan tim-tim berpengalaman seperti Vietnam dan Singapura yang kerap menjadi batu sandungan Garuda di ajang Piala AFF. John Herdman dipastikan sangat paham dengan situasi ini. Terlebih sang pelatih sempat menunjukkan raut kecewa akibat kelengsihan tim saat mengantisipasi gol sepak pojok Kamboja. Evaluasi detail akan terus dilakukan agar performa tim makin padu, cair, dan efektif dari laga ke laga. 3 goals, 1 debut, and 1 unforgettable night. Sepak bola memang selalu punya cara indah untuk menghadirkan keajaiban. Kadang mereka yang paling diremehkan justru datang untuk mengubah jalannya sejarah. Mitchell Baker telah menuliskan halaman pertamanya dengan sangat manis. Namun, tantangan terbesarnya sekarang bukanlah lagi membuktikan bahwa ia layak dipanggil, melainkan membuktikan bahwa performa hebatnya malam ini bukanlah sekadar kebetulan. Keep hungry, stay humble. The best is yet to come. Bagaimana menurut kalian penampilan sang Erling Baker di laga debutnya tadi? Apakah racikan trio lini depan kita sudah cukup tangguh untuk membawa pulang piala yang selama ini kita idam-idamkan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan subscribe ke channel Lensa Bola Garuda agar kalian tidak ketinggalan analisis serta update berita panas seputar Timnas Indonesia. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.